Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 Kailasha. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan review artikel penyakit menular campak yang telah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Saya izin memperkenalkan diri sebagai Ketua Kelompok 5 Kailasha. Nama saya Ahmad Maulana dengan NIM 2410912110023 dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Reza Eni Satrio dengan NIM 241091123100020. Perkenalkan, nama saya Dewi Nityas dengan NIM 2410912320011. Perkenalkan, nama saya Syifa Tasnafian Almasiri dengan NIM 2410912320014. Perkenalkan, nama saya Wafajar Aziza dengan NIM 2410911232033. Perkenalkan, nama saya Desmida Putri dengan NIM 2401012322004. Perkenalkan, nama saya Ani Safira Fitria dengan NIM 2410912322018. Perkenalkan, nama saya Naila Ulia dengan NIM 2410912220025. Perkenalkan, nama saya Nengka Nusantara dengan NIM 2410912220025. Perkenalkan, nama saya Habidah Saidah dengan NIM 24109120010. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton. Artikel Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Campak Rubella pada Anak menggunakan metode Certainty Factor berbasis website diterbitkan dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer pada tahun 2021. Penelitian ini yang dilakukan oleh Pujianti Wahyuningsih dan Siti Zuhriyah berfokus pada pengembangan sistem pakar berbasis website untuk membantu mendiagnosa campak rubella pada anak. Sistem ini menggunakan metode Certainty Factor yang menyediakan hasil diagnosis dengan tingkat kepastian yang dapat diukur. Platform berbasis website membuat aplikasi ini mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak yang rumit. Namun, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk ketergantungan pada input data yang akurat dari pengguna yang dapat menyebabkan diagnosis yang tidak tepat jika informasi yang salah dimasukkan. Kemudian, potensi keterbatasan dalam mencakup semua varian gejala atau kondisi yang berkaitan dengan campak rubella yang dapat mempengaruhi akurasi diagnosis. B. Ringkasan. Sistem pakar berbasis website yang dibangun pada penelitian ini memiliki kelebihan dapat diakses dan digunakan di mana saja. Menggunakan koneksi internet dibandingkan dengan aplikasi sistem pakar berbasis komputer desktop. Metodologi yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit campak rubella pada penelitian ini adalah menggunakan metode Certainty Factor atau CF. Nilai CF diperoleh berdasarkan perhitungan nilai input presentase measure belief atau MB dan MB disbelief MD, di mana nilai MB berfungsi untuk mengukur dan mengetahui nilai tingkat kepercayaan, sedangkan MD berfungsi untuk mengukur dan mengetahui nilai tingkat. Hasil dari penelitian ini adalah ketika nilai CF lebih dari sama dengan 0,8, maka sistem akan mendiagnosa bahwa pasien menderita penyakit campak rubella. Jika nilai CF kurang dari 0,8 dan lebih dari sama dengan 0,4, maka sistem akan mendiagnosa pasien mungkin menderita penyakit campak rubella. Dan jika nilai CF kurang dari 0,4, maka sistem mendiagnosa pasien tidak menderita penyakit campak rubella. Perangkat lunak yang dibangun telah diuji coba menggunakan teknik pengujian black box, di mana hasil dari pengujian tersebut memperlihatkan bahwa perangkat lunak yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit campak rubella sesuai dengan keluhan dari pasien. Campak dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan orang dewasa dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Komplikasi
umum meliputi infeksi telinga, diare, pneumonia, dan bahkan ensefalitis yang bisa berakibat fatal. Campak sangat menular dengan tingkat serangan mencapai 90% di antara individu yang belum divaksinasi. Penularan biasanya terjadi sebelum munculnya ruam pada fase demam dan batuk, yaitu sekitar 4 hingga 6 hari setelah terpapar virus. Campak sangat menular dengan tingkat serangan yang mencapai 90% di antara individu yang belum divaksinasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini sudah sangat tepat, yaitu dengan certainty factor. Penggunaan metode certainty factor dalam diagnosis penyakit memberikan pendekatan yang sistematis untuk menangani ketidakpastian dalam informasi medis. Sistem berbasis website memungkinkan akses yang lebih luas bagi orang tua dan tenaga medis, memudahkan mereka untuk melakukan diagnosis awal di mana saja. Sistem ini dapat dirancang untuk interaksi yang lebih baik dengan pengguna, memberikan umpan balik yang cepat dan relevan berdasarkan gejala yang dimasukkan. Sedangkan metode yang bersifat deskriptif memungkinkan review mencakup definisi dasar dan aplikasi metode deskriptif. Kurang adanya analisis mendalam tentang kelebihan dan kelemahan metode ini dalam konteks penelitian yang lebih luas. Membaca mungkin akan mendapatkan pemahaman yang terbatas tanpa penjelasan yang lebih kritis. Penelitian ini kurang menjelaskan secara rinci tentang metode pengambilan sampel, termasuk jumlah responden, kriteria inklusi, eksklusi, serta teknik analisis data yang digunakan, yang semuanya penting untuk memastikan validitas hasil. Jurnal ini juga sebaiknya mengeksplorasi variabel lain seperti tingkat imunisasi dan akses layanan kesehatan yang mungkin mempengaruhi kejadian campak. Selain itu, pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas sistem pakar yang digunakan perlu diperluas, termasuk uji akurasi dengan diagnosa yang dihasilkan. Sumber data yang digunakan dalam pengembangan sistem pakar harus dijelaskan untuk memastikan representativitasnya. Jurnal ini juga perlu membahas bagaimana sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam praktik klinis sehari-hari dan menjelaskan apakah sampel yang digunakan cukup representatif untuk populasi yang lebih luas agar temuan dapat digeneralisasi dengan lebih baik. Kesimpulan dan saran jurnal Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Campak Rubella pada anak menggunakan metode certainty factor yang berbasis website, melakukan inovasi yang menyedihkan dalam diagnosa penyakit campak dan rubella. Metode ini memungkinkan penilaian lebih baik dalam mendiagnosa dan berpotensi meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan medis. Namun, dalam konteks klinis perlu dieksplorasi lebih dalam. Fokus pada antarmuka pengguna, kemudahan akses juga sangat penting. Melibatkan umpan balik dari tenaga medis dan membantu melibatkan pengalaman pengguna. Selain itu, riset lebih baik selanjutnya mengeksplorasi bagaimana sistem ini mendapatkan integritas dari sehari-hari, memberikan pelatihan bagi pengguna potensial, menyajikan studi mengenai implementasi kesehatan, memberikan gambaran lebih jelas tentang dampaknya. Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, penelitian ini dapat menjadi landasan yang lebih kuat untuk melakukan diagnosis yang efektif dalam campak dan rubella. Sistem diagnosa penyakit campak menggunakan metode certainty factor berbasis website. Penyakit campak dan rubella adalah dua penyakit infeksi yang sangat menular dan seringkali menyerang anak-anak. Deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang dapat membantu mempercepat diagnosa serta mendukung tenaga medis dalam memberikan penanganan yang lebih baik. Sistem pakar yang berbasis website dengan menggunakan metode certainty factor atau CF merupakan salah satu solusi yang diusulkan untuk mencapai tujuan tersebut. Metode certainty factor memungkinkan penilaian probabilitas dalam diagnosa sehingga hasil yang diberikan lebih didasarkan pada fakta dan data klinis yang ada. Selama ini memungkinkan pengguna seperti tenaga medis atau bahkan orang tua untuk memasukkan gejala yang dialami anak dan mendapatkan kemungkinan diagnosa campak atau rubella berdasarkan gejala yang telah dimasukkan. Kelebihan metode ini adalah fleksibilitasnya dalam menangani ketidakpastian yang sering kali terjadi dalam penentuan diagnosa penyakit. Dengan memanfaatkan CF, sistem pakar ini dapat memberikan nilai keyakinan atas suatu diagnosa yang membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Namun,
Meskipun menawarkan inovasi yang menjanjikan, pengembangan sistem ini harus dilengkapi dengan uji validitas yang ketat. Validitas dan reliabilitas diagnosa yang diberikan oleh sistem harus diuji di lapangan dengan membandingkan hasil diagnosa dari sistem pakar dengan diagnosa yang diberikan oleh dokter ahli. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa sistem ini mudah diakses oleh pengguna dari berbagai latar belakang, baik dari segi antarmuka yang ramah pengguna maupun dari segi akses teknologi. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini juga perlu melibatkan tenaga medis dan orang tua dalam memberikan umpan balik terkait pengalaman pengguna untuk menyempurnakan sistem. Studi kasus implementasi sistem di beberapa fasilitas kesehatan juga memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dampaknya dalam konteks klinis. Studi ini akan membantu menilai apakah sistem pakar tersebut dapat benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari oleh para tenaga kesehatan dan apakah sistem tersebut dapat diintegrasikan dengan baik dalam alur kerja yang ada. Riset lebih lanjut sebaiknya juga fokus pada pengembangan modul pelatihan untuk para pengguna terutama tenaga medis agar mereka dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal dalam pekerjaan mereka. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, diharapkan sistem pakar diagnosa penyakit campak dan rubella berbasis certainty factor ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya dalam deteksi dini dan penanganan penyakit campak dan rubella pada anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.